Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-mu'takifin wal mu'takifat Masjid Al-Mahabbah serta Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyehatkan kita, mengafiatkan kita. Yang sakit di antara kita maupun di warga kita, warga Al-Mahabbah secara khusus, warga Desa Kabar secara umum, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat ke-21. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang meninggal dalam keadaan beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka, zuriat mereka mengikuti mereka, biimanin, dengan keimanan atau dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, anak cucu mereka itu akan dipertemukan dengan mereka, akan disatukan, disamakan tempatnya di surga. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan sekali-sekali dan Allah Subhanahu wa taala atau kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka ketika mempertemukan, menyamakan tempat mereka dengan anak cucu mereka. Kullu mri'in, setiap orang, setiap manusia, bima kasaba rohinun, rohinun, terikat dengan apa-apa yang mereka lakukan. Ayat ini ya, memberikan satu gambaran tentang betapa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat, Allah menyempurnakan nikmat itu. Bahkan ketika orang-orang yang beriman itu sudah berada di surga dan ada anak-anak mereka yang amal kebaikannya itu kurang dari orang tuanya, maka Allah naikkan derajat anak-anak mereka itu untuk menyempurnakan nikmat kepada para orang tua tadi, dengan satu syarat, anak-anak mereka itu adalah anak-anak yang beriman, yang wafat dalam keadaan iman ya. Maha Rahman dan Rahimnya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu anna syafaqatal ubuwah kama hiya fid dunya mutawaffiratun kadzalika fil akhirah. Kasih sayang orang tua itu sebagaimana berlaku di dunia juga akan berlaku di akhirat. Sayangnya seorang ibu kepada anaknya di dunia itu ada, juga akan ada sayang itu ketika di akhirat. Sehingga tayyaballahu ta'ala quluba ibadihi bi annahu la yuwallihim bi auladihim bal yajma'u bainahum. Sehingga Allah juga tayyaballah ya, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kebagusan untuk hati hambanya yang sudah berada di surga ya, dengan mempertemukan mereka dengan zuriyah mereka di dunia. Yang kedua, ayat ini
memberikan gambaran kepada kita satu isyarat tentang jika seorang orang tua ingin anaknya atau ingin berjumpa dengan anaknya di surga, maka yang pertama sekali diperhatikan itu adalah memastikan anaknya itu dalam keimanan. Ya. Kalau tidak dalam keimanan, maka hubungan itu selesai di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Ya. Bahkan di dunia pun tidak secara total hubungan anak dan orang tuanya yang berbeda agama itu. Dalam hal batasan aurat akan seperti orang luar, dalam hal warisan akan seperti orang yang tidak bernasab, dalam hal perwalian dan yang lain-lain, ya. Karena saudara kita itu bahkan Allah tegaskan, saudara kita yang lebih dekat dengan saudara nasab itu adalah saudara dalam hal keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah ikhwah, saudara nasab, saudara yang seperti saudara yang dilahirkan oleh satu ibu. Ada namanya ikhwatun, ada namanya ikhwanun. Kalau ikhwan itu saudara bimakna as-shadaqah, saudara yang artinya saudara seperti persahabatan, pertemanan yang akrab, itu ikhwan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut orang beriman itu kendati lahir dari rahim ibu yang berbeda, bukan saja dengan ikhwan, tetapi ikhwatun, yaitu saudara yang senasab, yang seibu, yang lahir dari orang tua yang sama. Oleh karenanya jika ada orang tua muslim, anaknya itu jika anaknya wafat belum balik, maka dia menjadi muslim anaknya, karena dia terjadi dari dua orang yang beriman, dibawa oleh dua orang yang beriman, dikandung oleh orang yang beriman, maka dia menjadi orang yang beriman kendati meninggal dalam keadaan belum balik. Isyarat yang lain pada ayat ini adalah fihi irsyad, ada petunjuk, ada bimbingan di ayat ini. Irsyadul aba, petunjuk kepada setiap orang tua, ila alla yusghilahum syai'un anis syafaqah alal walad, ya, agar sesibuk apapun kerja dan kegiatan, jangan sampai kesibukan itu melalaikan hati dari syafaqah, dari rasa kasih sayang, rasa simpati kepada anak. Apapun kesibukan yang dilakukan, ayat ini memberikan isyarat, karena toh pada akhirnya di surga setiap bapak akan merindukan anaknya. Maka di dunia sesibuk apapun orang tua, jangan sampai hatinya itu tidak ada tempat untuk anaknya, tidak ada ruang dikasih sayangnya itu kepada anaknya. Karena bagaimanapun, ya, di akhirat saja ketika orang tua itu ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dia melihat anaknya masuk surga. Itu isyarat bahwa jangan sampai di dunia ini seorang bapak atau ibu itu tidak memiliki waktu sama sekali mana-mana untuk mendoakan anaknya. Coba bayangkan, itu di surga ada hurun ain, ada naim, ada kenikmatan, fakihin, berbahagia dengan yang Allah berikan, diselamatkan dari api neraka, wa zawwajnahum bihurin hin,
dengan fasilitas yang lengkap itu masih berharap, masih kurang rasanya jika kenikmatan surga itu orang tua itu nikmati tanpa kehadiran keluarganya. Isyarat yang lain, ya, isyarat yang lain, jika anak, jika dzurriyyah bisa disamakan tempatnya di surga oleh Allah bersama orang tuanya di surga, maka sebab-sebab agar anak itu tetap berada di keimanan, bisa beramal soleh setelah orang tuanya meninggalkannya, maka itu menunjukkan ala anna man yurithu auladahu malan halalan yuktabu lahu bihi shadaqah. Setiap apa yang orang tua wariskan kepada anaknya dari harta yang khusus, yaitu cukup nisab dan haulnya, yang diberikan kepada asnafin makhsusah, kelompok-kelompok yang khusus, yaitu yang 8 kelompok itu. Infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepadanya, yunfiqun, mereka berinfak. Maka infak itu sedekah, kendati Allah mengaturnya dengan nama tatawwu', sedekah yang sunnat. Ada jalur penerimaan harta selain dari zakat, dari sedekah, dari hibah, dari hadiah, ada dari warisan. Maka warisan yang diterima oleh anak itu bernilai sedekah untuk orang tuanya yang meninggalkan warisan tersebut, ya. Yuktabu lahu bihi shadaqatan, ditulis untuk orang tua itu sedekah untuk anaknya, selama yang ditinggalkan itu adalah malan halalan, yaitu harta yang halal. Kalau yang ditinggalkan untuk anak cucunya adalah malan haraman, ya, itu nanti tak ubahnya seperti membawa perangkap kepada anak-anaknya, memberikan anak cucunya perangkap dengan memberikan anaknya harta-harta yang haram. Dan orang yang memberi dengan harta yang haram itu tidak dihitung sedekah. Orang yang menyumbang dengan harta yang haram itu tidak dihitung sedekah, ya. Karena menyumbang dengan harta yang haram itu artinya orang itu tidak punya hak atas harta itu. Harta haram itu menunjukkan apa? Orang yang memegangnya itu sebenarnya tidak punya hak atas harta itu. Maka kalau dia menyumbangkannya, maka dia menyumbangkan sesuatu yang bukan miliknya. Maka ketika menyumbangkan sesuatu yang bukan miliknya, tidak ada catatan sedekah untuk dia. Ini isyarat untuk semua orang tua. Ulama kemudian mengkaji ayat ini, ya, lapas per lapas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dzurriyyah? Adakah dzurriyyah itu cuma anak ke bawah, ataukah dzurriyyah itu juga keluarga secara umum? Al-Imam Al-Biqai menyampaikan di dalam tafsirnya, wa dzurriyyatu tutlaqu 'alal usuli wal furu'i. Dzurriyyah itu sebenarnya, ya, itu untuk usul dan furu', untuk ke atas bapak, kakek maupun anak, cucu dan terus ke bawah. Itu dzurriyyah, ya. Yang artinya tidak hanya anak yang bisa disamakan tempatnya oleh Allah Ta'ala dengan orang tuanya, tetapi bapaknya juga akan disamakan. Jika ada seorang anak lebih banyak amal kebaikannya daripada orang tuanya, sehingga taruhlah tempatnya di surga itu lebih bagus dan lebih tinggi, maka anak juga akan merasakan seperti bapaknya itu, ingin kumpul
karena memori tentang dunia itu tidak terhapus. Ingatan orang di akhirat tentang perjalanannya di dunia itu tidak dihapus, sehingga orang yang di neraka itu bisa menyesal, bahkan meminta untuk dikembalikan lagi di dunia. Pana'malu ghairal kunna na'mal, kembalikan kami ke dunia dan kami akan beramal tidak seperti amal yang pernah kami lakukan. Orang di surga juga mengingat, maka ketika di surga penghuni surga menyatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan penghuni surga, syukur di dunia Allah memberikan kami hidayah, sehingga dengan hidayah itu kami berislam, kami beriman, kemudian menjadi orang yang beruntung dimasukkan ke surga oleh Allah Ta'ala. Maka jika anak juga dimasukkan ke surga, kemudian orang tuanya itu katakanlah tidak di derajat yang sama, maka orang tuanya juga bisa dimasukkan, disamakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnan kana au aban, ya, baik anak maupun bapak bisa disamakan tempatnya. Ulama juga mengkaji apa hubungan seseorang dengan keluarganya sehingga keluarganya itu bisa disamakan tempatnya oleh Allah dengannya di surga. Apa yang menyebabkan seseorang itu melek, keluarganya juga dinaikkan derajatnya di surga? Hubungan itu namanya al-mahabbah. Al-mahabbah namanya. Nah, hubungannya itu, perasaannya itu. Maka dari sini ditemukanlah apa yang dinamakan illat oleh ulama. Berarti illat disatukannya sebuah keluarga di surga itu karena satu keluarga itu ada hubungan mahabbah, sehingga melet mereka selabuhnya itu ditempatkan di surga. Maka setiap kali ada dua orang yang tidak bernasab, tidak ada hubungan darahnya, tetapi ada hubungan mahabbahnya, fa in hasala ma'al mahabbah ta'limun, ada hubungan guru dan murid, sehingga guru ini dan muridnya itu memiliki hubungan mahabbah sebagaimana hubungan orang tua dengan anaknya, ya. Maka murid atau guru itu juga akan dipertemukan di derajat yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dari situ, dari ayat inilah, ya, ulama-ulama itu sampai menulis buku-buku tentang bagaimana adab menuntut ilmu agar murid itu bisa naik derajatnya bersama gurunya, dipertemukan dengan gurunya di surga. Ada misalnya ta'limul muta'allim, ada adab sulukil murid. Itu semua sama seperti adab anak kepada orang tua, tujuannya adalah untuk menguatkan silatul mahabbah, tali kasih sayang, tali cinta, kerekatan hubungan itu, sehingga kelak ketika guru itu misalnya masuk surga, dia ingat muridnya, kemudian dia mau muridnya itu, karena dia kangen sama muridnya, dia mau muridnya itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan itu bisa, dalilnya adalah ayat ini, dengan mencari apa yang namanya illat. Setelah ketemu illatnya itu mahabbah, maka dikiaskan. Jadi murid bisa dipertemukan dengan gurunya di surga itu, dikiaskan kepada anak yang dipertemukan dengan orang tuanya di surga. Karena baik guru dan murid, anak dan orang tua itu hubungannya sama, yaitu al-mahabbah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza dakhala ahlul jannah al-jannata, ketika penghuni surga itu dimasukkan, sudah masuk ke surga, sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an zaujatihi wa waladihi. Orang akan bertanya
di mana orang tua saya? Mana orang tua saya? Apa kabarnya? Bagaimana nasibnya? Wa an zaujatihi, mana pasangan saya? Istri saya ataupun suami saya? Mana? Wa waladihi, mana anak saya? Bagaimana nasibnya, keadaannya? Fayuqalu, maka yang bertanya itu penghuni surga yang mencari-cari orang tuanya, yang mencari pasangannya, baik suami maupun istrinya maupun anak-anak itu akan mendengarkan suara di surga. Fayuqalu innahum lam yudriku ma adrokta, oh mereka itu tidak mendapatkan tempat atau derajat seperti yang engkau dapatkan ini. Maka berdoa penghuni surga itu, fayaqul ya Rabb, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, ya, inni amiltu li walahum, saya ini beramal untuk diri saya sendiri dan keluarga saya ya Allah. Ketika mendengar jawaban di surga itu bahwa keluarga yang engkau cari itu tidak mendapatkan tempat seperti tempat yang engkau dapatkan, maka hamba itu berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ini sesungguhnya hamba amiltu, beramal, berbuat, bekerja, li walahum, untuk diri hamba sendiri dan untuk mereka, ya. Fayu'maru bi ilhaqihim bihi, maka Allah mengijabah doa itu dan keluarganya, baik anaknya, bapaknya itu, pasangannya itu dipanggil. Jadi baik suami maupun istri sama-sama bisa memanggil, bapak dan anak sama-sama bisa memanggil, ya. Maha sempurnanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seseorang menginginkan sesuatu di surga, ya, Allah akan memberikannya, termasuk menaikkan derajat keluarga-keluarga yang lain. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, ya. Sebagaimana di dunia keikutan anak itu ada sebabnya, keikutan anak kepada orang tua itu ada sebabnya, maka diperjumpakan mereka juga di surga karena sebab keimanan itu, dan keikutan anak kepada bapaknya di dunia juga karena sebabnya. Maka orang tua secara syariat diberikan kewajiban-kewajiban supaya kewajiban-kewajiban itu menjadi syarat, menjadi sebab anaknya itu ikut dia dalam keimanan, ya. Kewajiban-kewajiban orang tua kepada anaknya itu Allah desain, Allah atur agar kewajiban itu menjadi syarat, menjadi sebab anak itu ikut beriman sama dengan bapaknya dan ibunya, dan dengan iman itu mereka akan dijumpakan, ya. Karena kita butuh berjumpa, kita ingin berjumpa kelak di surga, maka Allah permudah jalannya di dunia dengan mengatur syariat yang berupa kewajiban orang tua kepada anaknya. Sehingga jikalau ada anak yang durhaka pada orang tuanya, ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Misalnya ketika anaknya itu balik, atau ketika anaknya itu mau mempelajari fardu ain, misalnya fardu ain dia itu sholat, dia larang anaknya mempelajari fardu ain, salah. Tapi kalau dia larang anaknya belajar nahwu shorof, masih ikut orang tua anak, karena belajar nahwu shorof itu bukan fardu ain. Tapi kalau belajar sholat 5 waktu itu fardu ain. Jika ada misalnya orang tua melarang anaknya belajar fardu ain, itu orang tuanya yang salah. Tapi kalau orang tua melarang anaknya belajar ilmu-ilmu tertentu yang fardu kifayah, fardu kifayah ilmu itu, misalnya ilmu nahwu shorof, ilmu sastra Indonesia, ilmu sastra Inggris,
ilmu pertanian makanya. Maka kalau anak itu menentang, anaknya yang salah. Anaknya yang salah, bukan bapaknya. Ya. Kalau ilmu fardu ain, bapaknya yang salah. Itu termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak yang tidak mengizinkan anaknya itu melakukan fardu ainnya atau mempelajari ilmu tentang fardu ainnya. Orang tua yang tidak memberikan nafkah fisik maupun nafkah hati berupa pelajaran agama, terutama yang fardu ain. Kalau yang ilmu agama yang lain itu fardu kifayah, ya, fardu ainnya, nah, itu baru salah orang tua. Tidak memberikan hal yang berkaitan dengan fisiknya, tidak diberikan makan, tidak ada sama sekali, dilepas total misalnya, padahal dia memiliki kemampuan. Kecuali kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka dia ada uzurnya, ada alasannya untuk tidak memperhatikan anaknya. Tetapi kalau dia berkecukupan, sementara dia dibebankan oleh agama memberikan nafkah kepada anaknya, dan karena dengan pemberian nafkah itu anaknya akan ikut dia, dengan memberikan nafkah itu anak akan ikut sama orang tuanya, ya. Sehingga syariat kewajiban nafkah itu bukan beban tetapi demi kemaslahatan bapak. Nafkah yang wajib bagi suami kepada istri itu bukan kemaslahatan istri, tapi pertama kali itu kemaslahatan suami. Pertama kali itu untuk kemaslahatan suami. Begitu pula sekali lagi orang tua yang dibebankan secara agama menafkahi anak-anak itu bukan demi pertamanya, bukan demi kemaslahatan anak, tetapi demi kemaslahatan bapak. Karena sebaik-baik apapun bapak itu, kelak ketika di surga ingin anaknya masuk surga, maka prasyarat agar anaknya ikut dia di dunia itu diaturlah syariat-syariat itu agar anaknya ikut bapaknya di dunia, berupa kewajiban, baik kewajiban yang bersifat fisik yaitu nafkah, ya, dan juga kewajiban yang bersifat agama seperti mendidik dan mengajarkan fardu ain, atau kalau tidak mengajarkan langsung menyuruhnya belajar fardu ain, mencarikannya tempatnya belajar fardu ain dan lain sebagainya. Syariat itu menjadi sebab, menjadi syarat bahkan untuk hal yang jauh di akhirat. Syariat yang kita lakukan ini tidak hanya menjadi syarat dan sebab untuk hal-hal yang akan kita dapatkan di dunia, tetapi menjadi sebab dan syarat bahkan untuk yang jauh ke depan, yaitu di akhirat. Maka kesabaran dalam menjalankan syariat mutlak dibutuhkan, karena buah dari syariat kita ini tidak hanya di dunia, tetapi penyempurnaan ganjarannya secara tuntas itu malah di akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, orang-orang yang sabar menunggu buah dari syariatnya itu kelak di akhirat akan disempurnakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biimanin, ya, kata iman sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau beda agama itu sudah dianggap di dunia masih dianggap berhubungan nasab, tapi kalau sudah di akhirat sudah tidak, ya, karena bapak kita sesungguhnya itu adalah Islam ini. Karena Allah berfirman tadi, innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu adalah saudara kandung. Maka bapak sebenarnya untuk umat Islam itu adalah agamanya. Maka jika ada orang tua dan anaknya itu beda agama, misalnya beda agama, ya, maka untuk di dunia masih seperti pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, kan, wasahibhuma ma'rufa. Kalau untuk perkara dunia tetap perlakukan, pergauli dengan baik
tetapi kalau sudah berkaitan dengan iman, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Kalau keduanya itu dalam surat Luqman itu menyuruh anaknya murtad misalnya, menjadi syirik misalnya, fala tuti'huma, jangan taati, tetapi tetap sohibuhuma fid dunya ma'rufa, sohib, bergaul dengan baik, ya. Ma'alatna wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Dan ketika Allah mempertemukan sebuah keluarga di surga itu tanpa mengurangi amal baik orang itu. Bukan berarti pahala, misalnya ada bapak masuk surga derajatnya tinggi, ada anaknya duna zalika, kurang seperti itu, kemudian pahala bapak itu diambil untuk melengkapi pahala anak sehingga anak naik tingkat. Enggak, tidak ada pengurangan. Supaya tidak berpikir seperti itu manusia, Allah menegaskan wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak ada pengurangan, bahkan tidak ada pengurangan pahala, ya. Allah tidak menyampaikan wa ma'alatnahum min ujurihim, kami tidak mengurangi pahala mereka. Enggak, Allah mengatakan kami tidak mengurangi amal mereka, ya. Tidak ada apapun yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan amal di ayat ini menjadi isyarat untuk para ulama, ternyata amal-amal kita itu baqo. Amal-amal kita di dunia itu bisa kita lihat ketika kita di surga, sehingga semakin bertambah kesyukuran kita. Rekaman amal-amal baik kita itu kita ingat dengan baik, bahkan kita lihat dengan jelas, sebagaimana bacaan-bacaan tasbih itu akan menjadi tanaman surga yang bisa kita lihat dia. Di dunia kita hanya bisa membaca tasbih, membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah, tapi sebagaimana hadis Mi'raj itu disebut oleh Nabi sebagai zira', tanaman-tanaman surga. Nanti kita lihat tasbih kita, amal kita juga dilihat, karena Allah menyampaikan tidak mengurangi amal mereka sedikit pun, ya. Kalau amal sudah tidak ada dan berubah jadi pahala, maka Allah, amal mana yang akan Allah kurangi? Orang sudah di surga, ya, dan Allah menyampaikan anakmu akan saya alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan dengan anakmu dan amalmu tidak akan dikurangi. Berarti ketika orang di surga amalnya itu nampak, terlihat, sehingga yang ada adalah kesyukuran yang daiman abada, kesyukuran yang terus menerus, khalid, yang kekal, karena amal-amal yang mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah itu tetap bisa kita lihat, sehingga kesyukuran menjadi luar biasa. Bahkan anak itu menjadi syafaat untuk orang tuanya. Jika anak itu wafat sebelum balik, ya, itu kan tidak ada dosa, ya, tidak ada sudah, ya. Kalau ini bahkan dia yang disyafaat untuk bapaknya. Yang dipertemukan itu anak-anak yang sudah balik, yang ada timbangan dosa pahalanya, tetapi surganya katakanlah derajatnya lebih tinggi bapaknya, nah baru dinaikkan. Kalau anak-anak yang belum balik wafat, maka hadisnya jelas menunjukkan dia adalah salafan wa dhukhran, menjadi ibaratnya pahalan dengan toakno, suah berangkat bejulu tiba akhirat sebelum orang tua itu pergi ke akhirat, ya. Jika ada anak orang meninggal, anaknya yang belum balik, anak itu akan menjadi syafi', akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Dia diibaratkan oleh Nabi
seperti pahala dari amal bapaknya itu yang lebih dulu berangkat ke akhirat sementara bapaknya masih di dunia. Jadi dia akan menunggunya amal itu, karena anak itu juga dianggap amal oleh Allah Ta'ala. Anak itu dianggap amal baik, amal. Coba ketika Nabi Nuh alaihi salam tahu anaknya itu kan tidak mengikuti dia, tetapi yang namanya bapak di atas perahu ketika air sudah banjir, Nabi Nuh memohon kepada Allah dan mencari anaknya, padahal tahu anaknya itu kan tidak mengikuti dia, tidak masuk rekengan untuk naik ke perahu. Begitu Nabi Nuh di dalam perahu, air juga sudah sedemikian besar, Nabi Nuh meminta mencari mana anaknya. Allah menjawab, innahu amalun ghairu sholih. Anakmu itu, Kan'an itu bukan anakmu, dia itu adalah amalun ghairu sholih. Dia itu seperti perbuatan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat untukmu, yang tidak mengandung bermanfaat untukmu. Sehingga baik amal maupun manusia Allah berikan sifat dengan sifat yang sama, yaitu sama-sama soleh. Ada rojulun, orang yang soleh, ada amalun, amal yang soleh. Karena baik manusia maupun amal ketika dia sama-sama soleh, fungsinya akan sama, akan memperbaiki diri dari orang, diri, hati, keadaan dunia dan akhirat dari seseorang ketika amalnya yang soleh atau ketika anaknya yang soleh. Begitu pula lebih-lebih kalau dianya yang soleh, karena baik amal maupun manusia Allah berikan sifat dengan dua sifat, dengan sifat yang sama, yaitu soleh. Kalau manusia bisa soleh, amal juga ada yang soleh. Kalau manusia ada yang buruk, yang sayyi, amal juga ada yang sayyiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita dengan keluarga kita di dunia, Allah juga mengumpulkan kita dengan keluarga kita di akhirat. Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi kelak di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai, yang dia sayangi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.